kenaikan pangkat luar biasa ini dilihat dari ketentuan tentang kenaikan pangkat luar biasa itu, mungkin bisa diberikan gambaran sedikit, Ibu Ana? Iya, baik, terima kasih Bapak Surya. Jadi betul sekali, salah satu ya teman-teman, jadi salah satu jenis kenaikan pangkat pilihan. Jadi kalau ini dibilang inovasi, halo sahabat Smart ASN Kabupaten Badung, bertemu lagi dengan podcast BKPSDM Kabupaten Badung. Kebetulan ini seri yang ketiga ya sahabat Smart ASN. Hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Kanreks 10 BKN ya. Hari ini kita kedatangan Ibu Purnami Astari yang lebih sering dipanggil dengan sebutan Ibu Ana ya. Mungkin sahabat Smart ASN Kabupaten Badung sudah tidak asing lagi dengan beliau. Kebetulan sekarang ini beliau sudah menjabat sebagai Kabid Mutasi di Kanreks 10 BKN. Kalau sebelumnya beliau kan sering memberikan sosialisasi, beliau masih dalam jabatan analis SDM aparatur muda. Kita sapa bersama-sama sahabat Smart ASN, narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Purnami Astari, Bu Ana? Luar biasa Bapak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga atas keberkenan untuk hadir di kesempatan hari ini, karena dari aktivitas Ibu Kabid hari ini kan sangat padat sekali ya. Kebetulan hari ini kan Kanreks atau BKN sendiri berulang tahun yang ke-73 ya. Betul sekali, 76 Bapak. Oh 76 ya, sudah cukup berumur ya. Sahabat Smart ASN Kabupaten Badung, kita buka acara podcast ini. Smart ASN Kabupaten Badung, Let's Talk and Learning. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu mungkin bisa disebutkan sebagai inovasi dari BKN ya Ibu Ana ya, yaitu proses kenaikan pangkat luar biasa ya. Yang saya ketahui selama saya menjadi pegawai itu proses kenaikan pangkat luar biasa itu untuk pemerintah daerah atau kabupaten kota itu sangat jarang sekali Ibu Ana ya. Dan kemarin baru dikeluarkan salah satu bentuk kebijakan melalui edaran BKN nomor 3 dan nomor 5 tahun 2022 dan 2023 itu diberikan kesempatan ya Bu Ana tentang pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu. Nah, mungkin sahabat Smart ASN Kabupaten Badung sudah sering mendengarkan dari podcast kita sebelumnya bahwa proses kenaikan pangkat luar biasa itu bisa diikuti oleh PNS berprestasi yang telah memperoleh predikat sebelumnya. Nah, mungkin sedikit gambaran Ibu Ana mengenai proses kenaikan pangkat luar biasa ini dilihat dari ketentuan tentang kenaikan pangkat luar biasa itu, mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Ibu Ana? Iya. Baik, terima kasih Bapak Surya. Jadi betul sekali, salah satu ya teman-teman, jadi salah satu jenis kenaikan pangkat pilihan. Jadi kalau ini dibilang inovasi sih bukan sesuatu yang baru ya Pak Kabid ya. Jadi karena memang sebetulnya ini sudah ada seperti itu mekanismenya dalam KP pilihan. Jadi kita tahu ada KP reguler, ada KP pilihan seperti itu. Nah, KP pilihan ini ada beberapa jenis ya kan, ada KP jabatan fungsional, ada KP jabatan struktural. Nah, salah satunya juga ada kenaikan pangkat luar biasa seperti itu. Hanya saja memang tidak pemahamannya mungkin atau informasinya mungkin yang belum tersajikan dengan luas begitu. Jadi kami sangat mengapresiasi podcast hari ini mengangkat topik KPLB karena ini adalah salah satu kesempatan PPK kemudian para kita ya pengelola kepegawaian untuk bisa memberikan apresiasi begitu kan kepada para PNS yang memiliki prestasi luar biasa baiknya seperti itu. Jadi harus kita pahami secara mendasar bahwa
kenaikan pangkat itu adalah penghargaan seperti itu kan. Even dia reguler 4 tahun sekali itu adalah penghargaan seperti itu. Begitupun dengan PNS-PNS yang punya prestasi yang luar biasa baiknya gitu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perhatian PPK bisa mengusulkan untuk memberikan KPLB karena memang dia sifatnya itu sangat spesial gitu ya, ibaratnya martabak gitu, dia itu sangat spesial gitu. Ada beberapa hal yang menjadi persyaratan, tentu sangat apa ya, bisa dibilang syaratnya juga sangat penting untuk kita ikuti, tapi eksklusivitasnya juga tentu akan sangat berbeda begitu dengan KP yang lainnya seperti itu, Pak. Jadi ini merupakan suatu kesempatan ketika PNS di Badung ada yang punya prestasi yang luar biasa baiknya, ada yang punya inovasi, kemudian sangat bermanfaat untuk unit kerja bahkan sampai ke masyarakat. Masa hanya menunggu KP-nya reguler saja gitu kan, masa hanya menunggu KP-nya hanya di struktural seperti itu. Maka momen KPLB ini bisa jadi sesuatu gong gitu untuk menghargai prestasi mereka. Ya, ya, Gitu. oke. Saya sangat setuju juga ya, Ibu Anaya. Mungkin tadi disebutkan itu salah satu bentuk kenaikan pangkat pilihan ya tadi Ya, yang saya betul. tertarik sebutkan tadi seperti itu ya. Nah, untuk saat ini apakah kira-kira sudah ada mungkin dari pemerintah daerah yang di wilayah Kanrek 10 BKN ini yang sudah menanyakan mungkin bagaimana progres untuk KPLB itu, karena mungkin gambarannya di Kabupaten Badung ini kan kita baru ada masuk usulan sebanyak 3 usulan ini untuk kebetulan kemarin yang memperoleh predikat dalam PNS berprestasi itu dan masih dinilai oleh tim penilai yang ada di Kabupaten Badung. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita perhatikan ini karena memang KPLB ini prosesnya kan dilaksanakan di BKN Pusat ya Bapak ya. Kalau ditanya apakah sudah ada daerah yang menanyakan, nah mungkin Badung salah satu yang agresif ya, gitu untuk menanyakan. Karena memang ini merupakan salah satu momen yang sangat bagus gitu untuk dimanfaatkan bahwa kita betul-betul menghargai begitu ya talenta-talenta PNS-PNS yang berprestasi, yang berkinerja, bahwa penghargaan kenaikan pangkat ini kan juga akan memberikan dampak yang sangat bagus ya, dari sisi pengembangan karirnya, kemudian dari sisi kalau orang bilang poin dan koin, nah koin juga tentu akan mengikuti begitu kan ketika seseorang memperoleh kenaikan pangkat seperti itu. Jadi Badung salah satu yang gercep gitu untuk merespon hal ini, apalagi pasca dikeluarkannya SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2023 ini ya tentang prosedur untuk pengajuan KPLB. Seperti itu. Saya melihat juga keinginan ataupun niat baik dari BKN pusat ya, karena baru saat ini mengeluarkan edaran sedetil itu. Selama saya jadi pegawai juga kan belum pernah, apa sih sebenarnya gitu ya, dan sepertinya di pemerintah daerah ataupun kabupaten itu belum jarang yang dapat masih KPLB. Masih awam dengan istilah KPLB karena ketika bicara naik pangkat ya taunya reguler seperti itu kan, atau KP fungsional atau KP ketika menduduki jabatan struktural seperti itu. Nah ini jadi momen ketika apalagi sudah bergerak nih, banyak instansi termasuk Badung sudah bergerak melakukan penilaian pegawai berprestasi seperti itu kan. Jadi pasti itu merupakan ajang untuk menjaring gitu talent-talent atau bibit-bibit PNS yang benar-benar berkinerja, yang bahwa kadang-kadang gini Pak Kabit, jadi ketika seorang PNS nih udahlah jangan banyak ngide gitu kan, karena kalau kita ngide ntar kita repot sendiri, disuruh ngelanjutin bikin ini bikin itu gitu. Jadi ngapain ngide, toh ngide nggak ngide atau kerja nggak kerja juga naik pangkat tetap 4 tahun atau gitu, atau JF naik pangkat tetap ketika angka kredit terpenuhi gitu misalkan. Nah jadi KPLB ini bisa jadi salah satu motivasi gitu, bahwa ketika kita punya gagasan, ketika kita punya inovasi, ketika karya kita bisa berdampak sangat bagus untuk instansi, bahkan bisa dinikmati masyarakat, salah satu bentuk penghargaannya adalah kita bisa mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa yang bahkan enaknya itu tidak terbatas pada pangkat puncak seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang pelaksana nih, dia sangat anak-anak baru gitu misalkan, dia sangat inovatif, gagasannya bagus,
luar biasa. Nah, kalau dia S1 kan pangkat puncaknya itu di 3D. 3D. Nah, tapi ketika kita lihat gitu prestasinya sangat luar biasa, itu kita tim gitu sepakat untuk kita usulkan untuk KPLB, dan ketika memang berhasil terpenuhi seperti itu sampai dengan sidang, dan tim di pusat pun sudah merestui begitu ya, memberikan persetujuan, itu dia bisa diberikan KP meskipun pangkat puncaknya 3D tapi bisa ke 4A. Bisa ini ya, kan betul. biasanya itu mentok kalau reguler Iya. ya, orang tidak tanpa ijazah S2 akan mentok di 3D. Kalau dapat ijazah S2 iya, baru bisa. Berarti betul. itu tidak mengikuti aturan kenaikan pangkat yang Iya, semestinya. betul, dia dikecualikan. Jadi tidak terbatas pada pangkat puncak dan tidak terbatas pada melampaui pangkat atasan langsung. Itu. Jadi berarti tidak melihat pangkat atasannya juga. Tidak. Jadi itulah yang saya katakan tadi, eksklusivitasnya. Karena keluar biasaan dari karena pangkatnya prestasinya yang sangat luar biasa dan berdampak gitu, punya daya ungkit. Seperti itu. Nah, Smart ASN Kabupaten Badung mungkin itu yang bisa dijadikan motivasi ya, pangkat tidak mentok sesuai dengan pendidikan ataupun jabatan dari pimpinan yang menilai kinerjanya. Nah, ini merupakan suatu peluang emas untuk Smart ASN Kabupaten Badung untuk bisa diberikan penghargaan atas kinerja yang dinilai sangat baik dan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya itu ya. Saya sangat tertarik juga. Ya, ini tercermin. Jadi ketika kita berangkat juga ke pengelolaan kinerja saat ini, maka salah satu syarat pentingnya adalah penilaian kinerja atau prestasi kerja 1 tahun terakhir PNS tersebut memang secara nyata sangat baik. Itu artinya, itu artinya hasil kerjanya dan juga perilaku kerja berakhlaknya betul-betul di atas ekspektasi. Seperti itu. Mungkin ini mendengar dari penjelasan tadi sedikit tips ya buat Smart ASN Kabupaten Badung yang sudah mendapatkan predikat PNS berprestasi itu tidak berhenti sampai di sana. Karena dimungkinkan untuk mengusulkan KPLB ini, dan sudah pasti mereka harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh surat edaran Mentan tadi ya, terutama surat mungkin edaran BKN. BKN tadi ya, terutama mungkin yang predikat kinerjanya harus bernilai sangat baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi mungkin sahabat Smart ASN Kabupaten Badung harus baik-baik dengan penilai kinerja yang baik-baik berkinerja ya Pak. Berkinerja itu menghasilkan mencapai tujuan organisasinya. Betul. Dan yang terpenting juga memang secara nyata begitu ya, ada gagasan, kemudian ada inovasi, ada pola-pola kerja baru atau metode-metode kerja baru yang betul-betul berhasil untuk dirancang, didesain, diimplementasikan begitu, sehingga apa yang digagas itu benar-benar secara nyata dirasakan oleh lingkungan unit kerjanya begitu ya, bahkan diakui, bahkan misalkan seorang camat gitu ya, hasil karya itu bisa dirasakan oleh masyarakat di kecamatannya seperti itu, bahkan juga bisa di di ATM gitu, di modifikasi, diterapkan juga di kecamatan yang lain, sehingga secara tidak langsung mendongkrak keseluruhan kecamatan di Badung gitu misalkan menggunakan inovasi itu. Nah itu kan luar biasa banget kan dampaknya. Mungkin jadinya dampaknya lebih luas jadinya, yang dari satu kecamatan menjadi berapa kecamatan. Bahkan ya bisa diterapkan di satu kabupaten. Nah apa iya seorang yang punya prestasi seperti itu bahkan untuk naik pangkat pun harus menunggu 4 tahun gitu kan. Nah, that's why gitu KPLB kenapa enggak gitu kan untuk diajukan. Nah, mungkin Bu Ana, karena ini prosesnya mungkin sampai dengan BKN pusat ya. Betul. Nah, ini apakah mungkin ada gambaran mungkin dari penilaian yang dilakukan di pusat itu, Bu? Karena mungkin sedikit gambaran mungkin dari pengalaman Ibu atau dari mendengarkan cerita-cerita mungkin ya sedikit sharing mungkin. Ya, jadi secara nyata Bapak Ibu yang teman-teman Smart ASN di Badung,
yang penasaran dengan KPLB itu bisa langsung saja membaca surat edaran BKN nomor 3 tahun 2023. Di situ sudah sangat jelas kriterianya, kemudian alurnya seperti apa. Pada prinsipnya harus diyakinkan dulu gitu bahwa Bapak Ibu tuh punya inovasi, ditambah dengan prestasi kerja yang memang sangat baik 1 tahun terakhir seperti itu, dan juga pastikan bahwa tidak sedang mengalami hukuman disiplin seperti itu kan, atau dalam atau pemeriksaan karena tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, bercermin dari setelah melihat inovasinya tersebut, ada beberapa kriteria nih Bapak yang memang kan yang namanya seorang punya prestasi harus ada tolak ukurnya kan gitu. Yang jadi penilaian betul yang menjadi standar penilaian. Apakah hanya atasan selaku pejabat penilai memberi sangat baik, apakah itu artinya serta-merta langsung bisa KPLB gitu? Belum tentu. Kan tentu harus dilihat sudah sejauh mana sih berdampaknya atas inovasi yang diciptakan seperti itu. Jadi di dalam SE ini disampaikan bahwa untuk kriteria penilaian. Nah, ini kalau kita bicara kriteria penilaian mungkin sudah mirip seperti ASN berprestasinya di Badung gitu kan. Apa sih yang menjadi standar penilaian gitu. Dari inovasi itu yang dilihat apa gitu. Yang pertama adalah originalitasnya. Jadi apakah ada sesuatu yang baru dari gagasan, inovasi, ataukah perilaku yang dia tunjukkan seperti itu. Jadi ataukah memang inovasi itu masih meniru di daerah lain gitu misalkan, atau memang dia pure inovasi itu muncul karena ada permasalahan yang dihadapi gitu sehingga muncul gagasan tersebut kan. Jadi dilihat dari originalitasnya, kemudian kemanfaatannya. Jadi setelah diimplementasikan seberapa luas sih bermanfaatnya inovasi tersebut ketika diterapkan, kemudian prinsip efektivitas dan juga efisien. Itu yang ketiga. Jadi yang dengan kedua, kemanfaatan, selanjutnya dilihat apakah efektif, apakah dari segi waktu jadi lebih efisien, apakah dari segi biaya juga jadi lebih hemat gitu misalkan kan, atau misalkan dari tadinya berbiaya bisa dibikin 0 rupiah gitu misalkan kan, itu juga ada penilaiannya. Kemudian apakah pernah mendapatkan pengakuan atau penghargaan seperti itu dari instansi lain ataukah dari kementerian seperti itu. Dan yang terakhir yang paling besar ini Pak bobot penilaiannya. Bobotnya paling besar adalah daya ungkit dan dampak. Jadi terhadap atas inovasi tersebut gitu. Jadi seberapa besar daya ungkit dan dampak inovasi tersebut ketika dilaksanakan di dalam lingkungan pelaksanaan kerja. Di lapangannya. Pelaksanaan di lapangan. Apakah mungkin bisa inovasinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, atau inovasinya bisa menambah PAD barangkali, atau bikin masyarakat jadi lebih gampang untuk mengurus izin usaha dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dilihat seberapa besar daya ungkit dan dampaknya. Nah, masing-masing kriteria ini ada bobotnya. Bapak Ibu teman-teman. Jadi dari jumlah 10 bobot untuk penilaian, kriteria penilaian, originalitas itu bobotnya 2, kemanfaatan itu bobotnya 2, efektif efisien itu 2, penghargaan 1, dan yang paling besar adalah daya ungkit dan dampak. Jadi berarti dengan itu ada 5. Betul. Ini ada 5 kriteria sehingga menjadi nilai maksimal masing-masing kriteria juga telah ditetapkan. Dari nilai maksimal itu jumlahnya adalah 100. Nah, untuk bisa dikatakan memenuhi persyaratan, untuk bisa diusulkan diusulkan ke pusat, tim KPLB di daerah kan harus melakukan seleksi awal dulu nih. Nah, maka untuk bisa lolos itu minimal nilainya adalah 90. Oh, 90. Iya, jadi masih ada range 90 sampai dengan 100. Itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, tidak serta-merta hanya ketika SKP kita sangat baik, wah langsung usul KPLB gitu. Enggak juga gitu. Jadi memang harus benar-benar ada karya, ada inovasi, ada gagasan-gagasan baru yang sudah berjalan begitu ya. Sekian tahun gitu, jadi benar-benar terukur dampaknya saat implementasi di lapangan. Itu tahapannya kan masih di tahapan penilai daerah berarti ya. Betul. Di SE ini juga disampaikan dengan detail. Tahapannya memang disaring dulu di tim KPLB instansi. Mungkin ini sejalan juga sahabat Smart ASN Kabupaten Badung.
yang sudah dapat PNS berprestasi mungkin tahun kemarin itu diberikan kesempatan untuk mengusulkan, nanti prosesnya dinilai lebih lanjut oleh tim penilai KPLB yang ada di pemerintah Kabupaten Badung. Dan saat ini kita sudah membentuk juga. Oh, luar biasa. Ya. Sudah berproses ya sudah Pak, berproses tim KPLB ini instansi ya. 3 usulan sudah masuk ke sini, ke simpang kita untuk bisa dibahas oleh tim penilai KPLB ini. Iya. Wah, luar biasa. Semoga dilancarkan mudah-mudahan ya teman-teman ya. ASN semakin termotivasi ya dengan adanya dukungan dari pimpinan juga dengan beserta aturan legal yang sudah kita siapkan. Nah tadi mungkin tahapan selanjutnya kan sudah dinilai oleh tim penilai angka kredit KPLB itu tadi. Betul. Berarti kan prosesnya dilanjutkan dengan apa ya Bu Ana ya? Iya. Jadi yang paling penting itu Bapak kita menyiapkan beberapa dokumen mendasar ya. Nah untuk dokumen mendasar untuk KPLB ini tentu adalah SK atau surat keputusan dari PPK bahwa PNS tersebut memang benar memiliki prestasi kerja yang sangat baik, seperti itu. Atas tindak lanjut dari penilaian. Misalnya dapat penilaian 95, berarti dia lolos di instansi seperti itu. Nah, untuk kelengkapan dokumen pengajuannya ke BKN Pusat melalui si ASN, maka itu PPK harus ibaratnya menetapkan secara resmi bahwa PNS tersebut adalah benar memiliki prestasi yang sangat baik. Jadi harus ada SK yang harus ditandatangani PPK. Yang menyatakan bahwa dia memiliki prestasi yang luar biasa. Iya, jadi nggak boleh tuh diwakilkan tanda tangannya, harus wajib PPK yang menetapkan. Nah, sahabat Smart ASN, ada tambahan informasi lagi ini. Semoga tidak mengurangi minat dari sahabat Smart ASN Kabupaten Badung. Tetap semangat, itu merupakan proses yang harus dijalani. Yakin bahwa suatu saat di pemerintah Kabupaten Bandung akan ada pegawai yang menerima KPLB. Dan ini merupakan suatu kebanggaan juga buat kita di BKPSDM. Betul, itu penghargaan yang luar biasa ketika salah satu PNS kita berhasil biasanya mendapatkan. Kan orang pensiun baru dapat ya. Itu pun juga tidak semua orang kan. Iya. Nah, ini dapat melewati aturan lah istilahnya ya. Memang ada ditentukan demikian ya untuk KPLB ini. Kemudian jangan lupa juga nanti akan harus disiapkan narasi uraian prestasi. Jadi benar-benar disampaikan dari kriteria penilaian tadi. Nah, atas inovasi PNS tersebut diceritakanlah. Jadi mulai dari originalitasnya itu seperti apa, kemudian kemanfaatannya dia seperti apa, efektif efisien atas inovasinya tersebut sudah sejauh mana dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika sudah lengkap dokumennya diajukan melalui si ASN ke BKN Pusat, nanti BKN Pusat akan berproses tentunya Bapak. Di situ akan ada sidang-sidang seperti itu, ada verifikasi awal. Kalau sudah masuk ke BKN Pusat, itu akan dipanggil ya pegawai yang sudah kira-kira menjadi kandidat lah. Betul, langsung ada pemanggilan. Jadi di BKN pun berproses, ada beberapa tahapan. Jadi akan dilakukan verifikasi dulu oleh tim verifikasi awal, baru kemudian ditetapkan nama-nama yang sekiranya direkomendasikan, seperti itu. Barulah kemudian nanti akan dinilai lagi oleh tim KPLB di pusat. Nah, beliau-beliau ini bukan main sangat detail, dan jangan salah gitu. Beliau yang akan menguji langsung itu adalah para pimpinan tinggi. Jadi ada kepala BKN dan juga para deputi. Kepala BKN langsung ya. Betul, Bapak Ibu, jika berhasil lolos sampai dengan dipanggil untuk sidang, maka akan presentasinya di hadapan para pimpinan tinggi utama dan JPT Madya di BKN. Waduh, itu suatu kehormatan sekali ya bisa diundang, apalagi sampai lolos mendapatkan KPLB. Iya, betul. Jadi penentuan apakah bisa disetujui per KPLB-nya atau tidak itu adalah setelah
sidang. Jadi setelah memenuhi persyaratan, ada proses penetapan peserta sidang dulu, nanti akan dipanggil untuk sidang seperti itu. Jadi sidang presentasi inovasinya di hadapan para tim KPLB pusat seperti itu. Kemudian baru dirapatkan lagi, sidang lagi untuk menentukan apakah disetujui atau tidak untuk penetapan pertek KPLB-nya. Nah, di sana dibuat kesimpulan apakah ini diterima atau ditolak, mungkin seperti itu betul. Ya. Betul. Jadi kadang ya untuk persiapan mental ya, mungkin ada dari usulan awal aja gitu, mungkin dari 5 usulan belum tentu semua juga disetujui. Atau lolos verifikasinya, atau belum tentu kelima-limanya dipanggil sidang, seperti itu. Setelah sidang pun, setelah presentasi, ya tentu akan ada penilaian kan, berdasarkan kriteria yang tadi. Jadi, semoga rezeki gitu bisa KPLB. Ya, sahabat Smart ASN, hal ini mungkin sebagai motivasi juga pada sahabat Smart ASN, tetap semangat untuk mengusulkan KPLB, terutama untuk yang sudah mempunyai prestasi yang sudah diakui oleh BPK, yang salah satunya dengan PNS berprestasi tersebut, salah satu pintu untuk bisa sahabat Smart ASN untuk mengusulkan KPLB ini. Walaupun prosesnya cukup menantang lah istilahnya ya. Sangat menantang. Kemungkinan pasti mendapatkan, dan ini tergantung kepada pemaparan sahabat Smart ASN sekalian, terus sudah memenuhi kriteria yang sudah disampaikan tadi ya. Nanti tinggal berjuang dan semoga apa yang sudah dimimpikan oleh sahabat Smart ASN bisa terwujudkan. Ya, sangat pertama mungkin kita di BKPSDM sangat mendukung sekali apabila sahabat Smart ASN bisa tetap semangat untuk memberikan usulan KPLB-nya. Oke, sudah banyak sekali yang Ibu Ana sampaikan, dan terima kasih banyak ini di sela-sela kesibukan dari Ibu Ana beserta jajaran sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini memberikan istilahnya siraman rohani lah kepada kita Smart ASN di Kabupaten Badung. Sangat bermanfaat sekali ini. Saya tunggu nanti kita di BKPSDM menunggu usulan KPLB yang lebih lanjut, terutama mungkin dari rekan-rekan yang sudah mendapatkan predikat PNS berprestasi di tahun 2023. Iya. Semoga lancar prosesnya. Terima kasih Kami banyak. dari Kantor Regional 10 BKN selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Badung, tentu dalam pengelolaan aparatur sipil negaranya, apalagi dengan semangat untuk memberikan penghargaan ya Bapak kepada yang berprestasi itu luar biasa. Jadi jangan sampai stigmanya itu adalah kenapa punishment gitu kan, harusnya reward and punishment gitu, bisa berjalan dengan seimbang. Jadi semangat buat teman-teman yang punya prestasi, ayo kita tunjukkan. Salah satu penghargaan yang bisa diterima adalah kenaikan pangkat luar biasa. Iya, mumpung ada jalan yang sudah dibuka. Betul, sudah terbuka lebar. Terima kasih banyak Bu Ana. Sama-sama Bapak. Saya akhiri.